Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah ingin observasi mengenai majelis taklim atau FIK. Sebelumnya perkenalkan namanya, ibunya siapa? Ibu Hajah Siti Suryani, Ibu Haja sebagai apa? Ketua Umum Majelis Taklim atau Ketua Umum Majelis atau FIK. Lanjut aja ke pertanyaan yang pertama, siapa pendiri Majelis Taklim dan apa nama Majelis Taklimnya? Nama pendirinya adalah Ibunda Hajah Munawaroh binti Haji Mansur dan namanya adalah Majelis Taklim atau FIK. Kedua, kapan Majelis Taklim berdiri? Berdirinya sejak tahun 1969. Apakah Majelis Taklim ini memiliki surat izin operasional? Ya, Seperti apa? kita sudah punya akte yayasan, namanya Yayasan Miftahul Jannah Al Munawaroh. Nah, di situ di bawahnya membidangi di bidang-bidang pendidikan, namanya TK Quran Miftahul Jannah, dan yang di bidang dakwahnya yaitu Majelis Taklim atau FIK. Oke, lanjut. Apa latar belakang didirikannya Majelis Taklim? Ya. Pertama kali dulu ibunda kami kenapa mendirikan Majelis Taklim atau FIK ya. Itu pertama karena di daerah situ banyak sekali orang-orang yang belum tahu paham agama, belum bisa baca tulis Al-Quran. Jadi ibunda mengajarkan dari sedikit demi sedikit, dari anak-anak kecil, terus lanjut orang dewasa yang remaja sampai ke ibu-ibu. Akhirnya sampai sekarang berdirilah Majelis Taklim atau FIK yang sekarang dikenal di masyarakat yang luas. Apa saja program atau kurikulum di Majelis Taklim atau FIK? Di Majelis Taklim atau FIK, kurikulumnya itu menyangkut yang pertama masalah fikih, yang kedua tentang hadis. Jadi hanya dua itu yang diunggulkan, tapi selebihnya mungkin tentang pengetahuan agama yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, apa syarat menjadi ustadz atau ustazah di Majelis Taklim atau FIK tersebut? Mungkin syarat menjadi ustaz atau ustazah di sana, yang pertama ya mungkin mumpuni dengan ilmu agamanya, yang kedua mungkin dari pesantren juga, dan intinya ustadz yang sekarang itu beda dengan ustazah yang tahun yang lalu yang lama ya, karena harus ustazah yang sekarang harus paham dengan perkembangan zaman yang sekarang. Gitu aja sih. Apa latar belakang pendidikan ustadz atau ustazah? Ya, biasanya pesantren atau sarjana agama. Hari apa saja biasanya diselenggarakan Majelis Taklim? Setiap hari Kamis, jadi ada dua setiap minggu, setiap hari Kamis, minggu pertama, minggu ketiga dan minggu keempat. Kalau minggu kedua itu namanya pengajian bulanan, itu kita mengundang ustazah dari luar untuk datang ke Majelis Taklim atau FIK. Itu dari jam berapa? Biasa dari jam 8 sampai jam 11. Di mana tempat kegiatan Majelis Taklim itu dilaksanakan? Dilaksanakannya di Masjid Al Anwar, Jalan Mampang Perapatan 1 nomor 30, Jakarta Selatan. Apa yang menjadi hambatan internal dan eksternal dalam melakukan kegiatan Majelis Taklim? Untuk yang internalnya mungkin tantangannya adalah anak-anak zaman sekarang yang muda-muda itu masih belum cinta dengan Majelis Taklim. Jadi kebanyakan di Majelis Taklim itu ibu-ibu yang sudah berumur, yang sudah tua. Kadang-kadang yang masih muda, ibu-ibu muda itu malu untuk hadir di Majelis Taklim atau FIK, itu tantangannya. Tapi sedikit demi sedikit sih banyak juga yang mau hadir. Tapi ya itu tantangannya, nggak bisa daerah di situ semua ibu-ibu yang muda itu kita ajak ke Majelis Taklim, karena banyak yang masih belum mau hadir di Majelis Taklim. Tapi kalau eksternalnya mungkin yaitu tantangan kita adalah kita itu berdiri di situ, kita belum dakwah keluar gitu ya, dakwah keluar secara luas, paling sekitar Kecamatan Mampang aja. Pengennya sih kalau tantangannya itu kita dikenal bukan hanya di sekitar Mampang, tapi juga di luar Mampang. Tapi kita belum sampai situ ya, walaupun mungkin pengajar-pengajarnya banyak yang bukan jadi
Mampang ya sedikit-sedikit lah, mungkin terkenal juga ya lumayan tapi ya belum sampai seluas daerah Jakarta lah gitu tantangan dari eksternalnya gitu. Sebelumnya izin bertanya silsilah dari kenapa bisa dinamain Majelis Taklim atau FIK? Ya, Taufik itu kan dari ibu saya ya, dari awal. Kenapa Taufik? Taufik itu kan kalau dalam bahasa Arab itu artinya mendapatkan hidayah ya, petunjuk. Jadi kenapa dinamakan itu? Supaya orang-orang yang hadir itu betul mendapatkan petunjuk kebaikan ketika hadir di Majelis Taklim At-Taufik gitu. Jadi sampai sekarang dinamakan Majelis Taklim At-Taufik, dipertahankan. Itu mudah-mudahan semua yang hadir itu mendapatkan petunjuk menuju kebaikan. Sebelumnya mau nanya, apakah setiap kan ada dua pertemuan ya? Itu ibu-ibunya sama atau beda-beda atau Kalau sering kah? kalau kalau minggu pertama, ketiga dan keempat Ya. itu sama. Tapi kalau bulanan namanya minggu kedua itu beda. Jadi ada orang-orang yang bukan jamaah Majelis Taklim At-Taufik, dia ikut hadir gitu. Itu biasanya gitu. Biasanya hadir banyak. Jadi yang minggu kedua itu lebih banyak pesertanya dibandingkan yang minggu-minggu yang lain. Oh, berarti di minggu kedua itu buat kalangan umum. Iya. Kalau yang minggu yang lain kalangan khusus. Kira-kira ada berapa orang ya Bu kalau untuk ikut majelis taklim? Ya, di sana sih sekitar 60 orang, tapi kalau bulanan mungkin lebih. Apalagi kalau misalnya kita mengadakan acara ya, maulid, terus kayak penutupan pengajian, itu lebih banyak lagi, lebih dari 100 orang, kadang 200. Nah, dulu zaman ibu saya itu sempat masyhur ya. Jadi ibu tuh kalangannya memang luas. Jadi mengundang orang tuh bisa sampai 500 orang gitu hadir gitu. Karena apa? Karena memang jangkauannya banyak gitu. Ibu dulu dikenal dengan banyak majelis taklim gitu. Jadi kalau ngundang tuh majelis taklim A pasti yang datang tuh banyak, B banyak gini. Kalau sekarang kan mungkin anak-anaknya di samping dia ngurusin majelis taklim, kayak saya ketua umumnya, tapi saya juga kerja ya kan, kerja di sekolah. Jadi saya nggak bisa terjun langsung di majelis taklim. Otomatis kakak saya yang Ustadz Mardani itu yang ngajar di situ dan beliau yang mengurusi majelis taklim. Cuman saya kalau ada sesuatu apapun rapat dan ada acara besar pasti terlibat gitu. Nah, untuk jumlah pengajar di majelis taklim ada berapa? Pengajarnya ada 3, Ustadz Mardani, Ustazah Hadas Munawwarah Sanwani, dan Ustazah Nadhir. Kalau saya kadang-kadang kalau pas lagi libur datang ngisi, tapi kalau lagi enggak, lagi belum libur nggak bisa. Oh, berarti kalau buat ngisinya itu per jadwal atau gimana? Iya, udah ada minggu pertama si A, minggu kedua si B gitu. Oke. Kira-kira berapa ya luas bangunan? Itu kan masjid ya. Iya. Kalau masjid mungkin ada kali 100 meter lebih juga. Oh, berarti bertempatnya baru di masjid itu aja. Ya, jadi awal mula itu di rumah ibu saya. Depan masjid itu rumah ibu saya. Jadi awal mulanya di situ semua anak-anak remaja, anak kecil pengajian di situ. Tapi pas ngelihat banyak yang hadir, otomatis kan nggak muat. Jadi separuh dibawa ke masjid. Akhirnya orang masjid bilang, udahlah Bu, daripada itu mendingan di masjid semua aja, karena masjid itu agak luas kan. Akhirnya dibagi 2, samping itu masjid, yang sebelahnya kan TK. Jadi ada TK. Jadi ibu kebetulan rumahnya percis di depannya kan, jadi lebih mudah gitu. Akhirnya sejak ditawarkan di masjid itu, akhirnya ibunda ngajar langsung di masjid dan TK langsung di samping masjid. Dulu TK juga di rumah. Akhirnya kan sekarang ditempati oleh kakak dan adik saya. Dia mau nggak mau harus di masjid semua. Dan Udah. Oke, itu aja mungkin yang beberapa pertanyaan yang udah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.